Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas TI 24D. Di sini saya akan menjelaskan proses manufaktur 3 materi. Nah, di sini untuk materinya, materi yang pertama yaitu material plastik dan prosesnya. Untuk materi kedua, proses pengecoran logam. Dan untuk materi ketiga, dasar pengecoran logam. Untuk pengertian material plastik dan prosesnya, material plastik adalah bahan polimer yang dapat dibentuk dengan panas dan tekanan. Plastik yang digunakan karena ringan, mudah dibentuk, tahan korosi, dan biaya produksinya murah. Untuk jenis-jenis plastiknya ada dua, yaitu termoplastik adalah plastik yang dapat dilelehkan dan dibentuk kembali berulang kali tanpa merusak materialnya. Contohnya HDPE, LDPE, PP, PVC, PET. Contoh untuk produksinya itu pipa. Dan untuk termosetting adalah plastik yang dapat dilelehkan kembali setelah mengeras. Contohnya baktelit, epoksi, melamin. Untuk produk termosetting itu saklar listrik. Nah, di sini ada proses-prosesnya ya. Yang pertama itu injection molding, proses pembentukan plastik dengan cara melelehkan plastik lalu menyuntikkan ke dalam cetakan mold. Yang kedua itu ada blow molding. Blow molding adalah proses pembuatan produk plastik berongga dengan cara meniup plastik panas. Yang ketiga itu compression molding. Compression molding adalah proses pembentukan plastik menggunakan tekanan dan panas dalam cetakan. Untuk selanjutnya ada pengecoran logam. Pengecoran logam merupakan proses manufaktur yang dilakukan dengan cara mencairkan logam hingga mencapai titik lebur, kemudian menuangkan ke dalam cetakan. Setelah logam membeku dan dingin, hasil coran dikeluarkan dari cetakan untuk dijadikan produk sesuai bentuk yang diinginkan. Metode pengecoran digunakan untuk membuat berbagai komponen mesin otomotif, peralatan rumah tangga, hingga konstruksi industri karena mampu menghasilkan bentuk yang kompleks. Di sini ada pembuatan cetakan ya. Cetakan digunakan sebagai tempat masuknya logam cair. Jenis cetakan pasir paling umum digunakan, murah dan mudah dibuat. Yang kedua itu ada cetakan permanen, terbuat dari logam dan dapat digunakan berulang kali. Cetakan harus memiliki saluran masuk logam, saluran udara, dan rongga produk. Untuk jenis-jenis logam cor itu ada di besi cor, digunakan untuk blok mesin, pipa, dan komponen berat. Untuk baja cor memiliki kekuatan tinggi dan tahan benturan. Selanjutnya juga ada aluminium, ringan, tahan korosi, dan banyak digunakan pada industri otomotif. Tembaga dan kuningan digunakan untuk komponen listrik dan dekorasi. Untuk selanjutnya ini masih di pengecoran logam ya. Selanjutnya peleburan logam. Logam dipanaskan dalam tungku hingga mencapai titik lebur sehingga berubah menjadi cair. Jenis tungku yang digunakan dapat berupa tungku induksi, tungku listrik, atau tungku kepala suhu. Peleburan harus dijaga dengan baik agar logam tidak mengalami kerusakan struktur dan tetap memiliki kualitas yang baik saat dicetak. Ya, untuk selanjutnya itu
penuangan logam cair. Setelah logam mencair, dituangkan ke dalam cetakan melalui saluran masuk. Proses penuangan harus dilakukan dengan hati-hati agar aliran logam merata dan tidak menimbulkan gelembung udara. Kesalahan ada pada proses penuangan dapat menyebabkan cacat. Untuk selanjutnya itu pendingin atau pembekuan. Logam cair yang berada di dalam cetakan akan mengalami pendinginan secara perlahan hingga membeku mengikuti bentuk rongga cetakan. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembongkaran dan finishing. Setelah logam benar-benar dingin, dicetak, dibongkar untuk melakukan hasil coran. Produk pengecoran biasanya masih memiliki sisa saluran cor dan permukaan yang kasar sehingga perlu dilakukan proses finishing. Finishing melalui pemotongan, penggurindaan, pembersihan permukaan dan permesinan agar produk menjadi lebih rapi siap digunakan. Nah, di sini lanjut ke materi ketiga ya, pengertian dasar pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses pembentukan benda kerja dengan cara melebur logam hingga cair lalu menuangkan ke dalam cetakan. Setelah logam membeku dan dingin, hasil cairan akan dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan proses finishing. Di sini untuk pembuatan cetakan, yang satu itu ada cetakan pasir menggunakan pasir silika yang dicampur perekat. Kemudian ada cetakan permanen terbuat dari logam dan dapat digunakan berulang kali. Untuk terakhir itu ada cetakan keramik digunakan untuk produk dengan ketelitian tinggi. Di sini ada jenis-jenisnya. Jenis prosesnya itu ada sand casting, die casting, investment casting, dan centrifugal casting. Selanjutnya kesimpulan material plastik dan prosesnya. Material plastik merupakan bahan yang banyak digunakan dalam industri manufaktur karena memiliki sifat ringan, mudah dibentuk, dan ekonomis. Plastik dibagi menjadi termoplastik dan thermosetting. Dalam proses pembuatannya terdapat beberapa metode seperti injection molding, extrusion, blow molding, dan compressive molding yang digunakan sesuai kebutuhan produk. Nah, untuk kesimpulan proses pengecoran logam itu, pengecoran logam merupakan salah satu proses manufaktur yang penting digunakan untuk membentuk logam dengan cara mencairkan dan menuangkan ke dalam cetakan. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pembuatan pola hingga finishing produk. Dengan proses tepat, pengecoran mampu menghasilkan produk logam berkualitas tinggi yang banyak digunakan berbagai di sektor industri. Nah, untuk kesimpulan dasar pengecoran logam itu, pengecoran logam merupakan proses manufaktur yang dilakukan dengan cara mencairkan logam lalu menuangkannya ke dalam cetakan bentuk sesuai kebutuhan. Proses ini digunakan mampu menghasilkan bentuk kompleks, biaya produksi dan efisien, cocok untuk produksi massal. Agar menghasilkan produk kualitas, proses pengecoran harus dilakukan dengan pengendalian kualitas dan keselamatan kerja yang baik. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.